makroekonomi nasional itu tidak jauh berbeda dengan gambaran makroekonomi Lampung. Lampung juga mengalami satu kondisi yang tidak jauh berbeda. Kontraksi ekonomi di Lampung juga sangat berat. Kita pada year on year, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 itu pada triwulan pertama di 2019 pertumbuhan ekonomi Lampung itu masih berada pada tingkat 5,21%. Tahun ini di tengah badai COVID-19, Provinsi Lampung itu terjun bebas. Pertumbuhan ekonominya di angka 1,73%. Dari angka 5,21 turun ke angka 1,73%. Padahal kita tahu bahwa dampak COVID itu di Provinsi Lampung baru kita rasakan lebih kurang pada pertengahan bulan Maret 2020. Sebelumnya kita masih normal, tapi dampak ekonominya luar biasa, kontraksi ekonominya luar biasa. Jadi apa yang digambarkan tadi oleh Bapak Menteri Koperasi, Bapak Teten Mas Duki, bahwa ini juga terjadi di Provinsi Lampung. Sehingga sektor-sektor utama Bapak Ibu yang tentu menjadi perhatian kita sebagai pembina, penggerak, pejuang di dalam pergerakan koperasi di Provinsi Lampung, sektor-sektor utama kita seperti pertanian, industri manufaktur, kemudian perdagangan, juga konstruksi, termasuk transportasi yang selama ini 5 sektor utama yang mendominasi di dalam berkontribusi PDRT Provinsi Lampung. Ternyata di 5 sektor ini juga terguncang. Pertumbuhan ekonominya melambat. Pertanian yang selama ini positif tumbuhnya sekarang negatif, walaupun masih memberikan kontribusi besar lebih kurang 28 sampai dengan 29%. Tapi pun semua pertumbuhan lambat. Industri manufaktur tumbuhnya juga melambat. Perdagangan demikian, konstruksi juga begitu, kemudian termasuk juga transportasi. Pertambangan negatif. Jadi hal-hal ini yang paling banyak tentu dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha koperasi kita di Provinsi Lampung yang bergerak khususnya pada sektor ini. Kalau tadi digambarkan oleh Bapak Menteri secara nasional, mungkin ada koperasi simpan pinjam.
Dekopin Wheel Provinsi Lampung oleh Bu Arni dan juga jajaran Dekopin Kabupaten Kota dan seluruh penggiat penggerak pembina koperasi menghadiri acara peringatan Bu ya dalam rangka hari ulang tahun koperasi ke-73 dan juga peringatan hari UMKM nasional kelima tahun 2020. Dalam momentum ini mengangkat sebuah tema menjadikan koperasi sebagai momentum kebangkitan bagi koperasi untuk menjadi rumah besar bagi pemberdayaan UMKM. Nah, tema besar ini diharapkan tentunya dengan semangat berkoperasi di hari ulang tahun 73 ini supaya koperasi kita tetap terus bersemangat, terus gigih, kreatif. Walaupun kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi wabah ataupun pandemi COVID-19. Nah, bentuk kegigihan dan kreativitas itu tentu saja bersama seluruh penggerak koperasi, Dekopin dan berbagai asosiasi koperasi, baik itu Puskopsya, Puskop BTM dan lain-lain, kita berharap bahwa koperasi ini ke depan betul-betul mampu menjawab kebutuhan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan tentu menjadi rumah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Karena usaha mikro kecil menengah ini adalah 99% usaha yang ada di Indonesia. Dan dia mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Jadi dengan demikian sangat tepat kalau koperasi ini menjadi rumah besarnya bagi pelaku usaha UMKM. Saya kira seperti itu. Kalau di tengah COVID sekarang ini sebenarnya harus bagaimana mereka harus bergerak, Pak Aris? Upaya yang harus dilakukan bahwa pelaku usaha koperasi baik yang bergerak pada sektor real maupun sektor keuangan termasuk juga UMKM menghadapi pandemi ini tentu harus tetap membangun kreativitas dan inovasi. Jadi walaupun kita berhadapan dengan wabah ya yang sangat berdampak bagi usaha koperasi UMKM, maka upaya yang dilakukan adalah pertama para pelaku usaha koperasi dan UMKM ini harus mampu beradaptasi menghadapi pandemi Covid. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan selesai. Nah, oleh sebab itu, dalam keadaan yang demikian, kita harus tetap berusaha, tetapi kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di tengah pandemi COVID. Bagaimana beradaptasinya? Tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, menghindari adanya kerumunan, cuci tangan, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah saat ini di tengah pandemi COVID adalah memanfaatkan teknologi digital. Jadi koperasi UMKM kita ini harus memanfaatkan teknologi digital sehingga nanti berkomunikasi dengan anggotanya, berkoordinasi ataupun saling interaksi bisnis dengan konsumen ataupun masyarakat ini sudah bisa diakses melalui digital. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, di samping itu juga harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Tidak bisa lagi biasa-biasa saja menghadapi COVID-19 ini. Salah satu yang didukung oleh pemerintah diantaranya adalah menyiapkan infrastruktur teknologi digital ini. Karenanya kalau saat ini kami dari pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan turun langsung ke lapangan bersama Ibu Wakil Gubernur, Ibu Husnunia Halim, kami turun ke pasar-pasar tradisional. Sebenarnya itu ada dalam rangka untuk melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional. Mereka menggunakan masker nggak? Mereka jaga jarak tidak? Sehingga interaksi bisnis mereka jangan sampai menjadi media bagi penularan COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin lihat tata niaganya seperti apa. Nah, mereka sudah menggunakan aplikasi digital atau belum? Nah, oleh sebab itu,
kita sudah bersepakat dengan beberapa stakeholder maupun juga teman-teman di startup digital nantinya bahwa pasar-pasar tradisional itu akan kita dukung dari pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk aplikasi Pasar Berjaya. Jadi nanti Pasar Berjaya ini yang insya Allah nanti akan di-launching langsung oleh Bapak Gubernur Lampung dan Ibu Wakil Gubernur, supaya ini menjadi sarana yang didukung oleh pemerintah agar pasar-pasar tradisional tetap bisa berinteraksi dengan konsumen atau pembeli, tidak hanya langsung berbelanja di pasar existing, tapi mereka juga bisa berbelanja melalui aplikasi Pasar Berjaya. Jadi bisa berbelanja dari rumah, gitu kira-kira. Terakhir Pak Kadis untuk ucapan lah selamat tadi koperasi untuk masyarakat. Dan ini tadi kabarnya mendapat apresiasi nasional kedua ya, Lampung. Ya, Ada ucapan. ya, alhamdulillah pada Dirgahayu Koperasi ke-73 ini kita juga langsung mendapatkan ucapan selamat dari Bapak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, juga Ibu Wakil Gubernur Lampung, Ibu Haja Husnia Halim PhD yang menyampaikan Dirgahayu Koperasi ke-73. Dan ini juga mendapatkan apresiasi dari pihak pemerintah pusat dalam ini Kementerian Koperasi bentuk perhatian ya gubernur maupun wakil gubernur terhadap Hari Koperasi ini. Dan saya selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung juga bersama Ketua Dekopinwil Provinsi Lampung Ibu Arni, kita juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Koperasi ke-73. Mudah-mudahan koperasi kita makin unggul, makin mandiri, makin berjaya, dan sama-sama kita menjadikan momentum ini sebagai era kebangkitan koperasi menjadi rumah besar dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung dan di Indonesia. Dirgahayu Koperasi ke-73. Semoga koperasi makin jaya dan mandiri. Yang belum ada kita buat, yang belum ada kita bangkitin kembali gitu. Jadi teman-teman kawan-kawan pedagang